Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan memberikan materi mata pelajaran informatika yaitu hak kekayaan intelektual. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like and subscribe supaya banyak bertambah manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kekayaan intelektual merupakan hasil dari pemikiran seseorang sehingga mampu menghasilkan sebuah karya yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Di Indonesia, kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang, sehingga muncul hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Salah satu contoh kekayaan intelektual adalah program komputer atau yang disebut software yang termasuk ke dalam jenis hak cipta. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis perangkat lunak agar tidak melanggar undang-undang tersebut. Selain itu, juga sebagai bentuk apresiasi dan menghargai hasil karya orang lain. Terdapat beberapa jenis perangkat lunak seperti perangkat lunak yang berbayar dan yang gratis. Perangkat lunak berbayar menggunakan kode lisensi agar dapat dilakukan instalasi. Namun, terdapat penyedia software yang melakukan modifikasi terhadap software tersebut sehingga dapat diinstalasi meskipun tidak memiliki kode lisensi. Tindakan tersebut ilegal karena software memiliki hak cipta. Berbeda halnya dengan software gratis yang tidak mengharuskan pengguna untuk membeli kode lisensi terlebih dahulu. Sebelum memahami hak kekayaan intelektual, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi tentang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan, sastra dan seni, desain, simbol, dan kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Dalam pengertian lain, kekayaan intelektual merupakan suatu ide yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Secara historis, undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual pertama kali ada di Venesia, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Galileo dan Gutenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman Tudor pada tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di negara Inggris yaitu State of Monopolies pada tahun 1623. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten pada tahun 1791. Kemudian upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian muncul Berne Convention pada tahun 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Kedua konvensi tersebut kemudian membentuk biro administratif bernama World Intellectual Property Organization atau yang disingkat dengan WIPO, yang kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI anggota PBB pada tahun 2001. WIPO menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Adapun pengertian HKI oleh para ahli sebagai berikut.
Terdapat 4 prinsip dalam hak kekayaan intelektual, antara lain prinsip ekonomi, di mana hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Prinsip keadilan, yaitu di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Terakhir, prinsip sosial, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual bersifat teritorial. Pendaftaran atau penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. Hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Secara umum, hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya cipta yang menunjukkan keaslian dalam ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting bagi perusahaan untuk melindungi kegiatan industrinya, sehingga dapat terhindar dari plagiarisme, yang merupakan suatu tindakan penjiplakan karya cipta yang melanggar hak cipta. Plagiarisme dapat memberikan dampak negatif berupa kerugian karena semakin ketatnya persaingan. Hak kekayaan industri meliputi hak sebagai berikut. Paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri atau kerajinan tangan. Yang keempat, rahasia dagang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang kelima, desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan DTLST diberikan kepada pemegang hak terhitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan selama 10 tahun. Yang terakhir, perlindungan varietas tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemegang hak tersebut untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Hak tersebut diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video yang telah saya berikan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.